Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Gray Melvin Imantoro dengan NIM 2313004 dari kelas SIB 6A. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang berjudul menyeimbangkan efisiensi persediaan dan ketahanan rantai pasok dalam menghadapi risiko gangguan. Nah, dan materi yang saya integrasikan ini berasal dari pertemuan 3, yaitu mengenai sistem produksi, manajemen persediaan, just in time atau JIT, serta rantai pasok. Kemudian materi dari pertemuan 11 mengenai manajemen risiko dan ketahanan rantai pasok. Topik ini penting karena perusahaan tidak cukup hanya fokus mengurangi biaya. Perusahaan juga harus mampu melayani pelanggan ketika terjadi keterlambatan pasokan, perubahan permintaan, atau gangguan pada proses operasional. Kemudian ada juga tujuan dari kegiatan pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk memahami hubungan antara sistem produksi, persediaan, JIT atau just in time, dan resiko rantai pasok. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bahwa persediaan tidak hanya berhubungan dengan stok barang di gudang, tapi juga berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi dan kepuasan pelanggan. Melalui studi kasus sederhana, saya akan menunjukkan bagaimana perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi biaya dengan kesiapan menghadapi risiko. Dan pada akhir pembahasan, saya akan memberikan beberapa rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk membuat rantai pasok menjadi lebih stabil dan tangguh. Nah, kemudian di sini ada peta hubungan materi. Dapat dilihat di sini ada hubungan antara seluruh materi yang akan dibahas. Proses dimulai dari permintaan pasar. Ketika pelanggan membutuhkan suatu produk, perusahaan perlu menyiapkan sistem produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Agar produksi dapat berjalan, perusahaan membutuhkan bahan baku yang dikelola melalui manajemen persediaan. Kemudian, perusahaan dapat menerapkan konsep just in time atau JIT untuk mengurangi persediaan yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi. Namun, ketika perusahaan terlalu fokus pada efisiensi, muncul risiko rantai pasok. Misalnya bahan baku terlambat atau permintaan pelanggan tiba-tiba meningkat. Karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi ketahanan atau resilience. Jadi, inti hubungan materi ini yaitu untuk memastikan bahwa efisiensi harus tetap diseimbangkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai gangguan yang bisa ditebak atau tidak bisa ditebak. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sistem produksi dan persediaan. Pertama, kita akan membahas tentang sistem produksi. Sistem produksi adalah proses ketika perusahaan mengubah berbagai input menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah. Nah, input tersebut bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, teknologi, dan informasi. Sebagai contoh, pada usaha roti, bahan seperti tepung, telur, gula, dan mentega merupakan input. Kemudian bahan tersebut diolah menggunakan tenaga kerja dan peralatan seperti oven, dan yang hasil akhirnya adalah roti itu tadi, yang siap dijual atau diedarkan kepada pelanggan. Agar proses tersebut berjalan dengan baik, perusahaan harus memastikan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, disinilah manajemen persediaan itu berperan, karena tanpa bahan baku yang tersedia, proses produksi dapat berhenti. Kemudian yang kelima, ini ada materi lanjutan yaitu manajemen persediaan dan just in time. Manajemen persediaan pada dasarnya adalah usaha untuk menentukan jumlah stok yang tepat. Jika persediaan terlalu banyak, perusahaan harus menanggung biaya penyimpanan, kemudian ada risiko barang rusak, kadaluarsa, serta modal yang tertahan di gudang. Nah, tapi sebaliknya kalau persediaan terlalu sedikit, perusahaan dapat mengalami kehabisan stok atau stock out. Ketika stock out terjadi, proses produksi dapat terganggu dan pelanggan mungkin tidak mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah just in time atau JIT. Konsep JIT ini berarti bahan atau produk tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan dan biaya persediaan. Namun, just in time ini membutuhkan pemasok yang andal,
pengiriman yang tepat waktu, serta informasi yang akurat. Jika salah satu saja ada bagian yang terganggu, perusahaan dapat mengalami kekurangan bahan baku. Kemudian materi kedua kita ada risiko dalam rantai pasok. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang risiko-risiko yang ada di rantai pasok. Nah, risiko dari rantai pasok ini yaitu bisa diartikan sebagai segala kemungkinan gangguan yang dapat menghambat aliran barang, informasi maupun uang dari pemasok sampai kepada pelanggan. Risiko pertama yaitu risiko dari hulu atau pemasok. Nah, contohnya itu seperti misal pengiriman bahan baku terlambat atau kualitas bahan tidak sesuai, atau perusahaan terlalu bergantung pada satu pemasok. Nah, itu akan menghambat tadi itu pergerakan dari rantai pasok. Kemudian yang kedua ada resiko dari proses internal perusahaan. Contohnya misal mesin rusak atau produksi terlambat atau tenaga kerja kurang. Nah, jadi kalau misalnya hal tersebut terjadi, biasanya kualitas dari produk bisa tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian risiko ketiga berasal dari hilir atau permintaan pasar. Misalnya tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan, perubahan tren pelanggan, atau hasil ramalan yang tidak akurat. Jadi risiko rantai pasok tidak hanya berasal dari luar perusahaan, tetapi juga dapat muncul dari proses internal dan perubahan pasar. Kemudian ada juga ketahanan rantai pasok. Nah, untuk menghadapi risiko-risiko yang tadi dijelaskan, perusahaan juga perlu membangun ketahanan rantai pasok atau supply chain resilience. Efisiensi dan ketahanan sebenarnya memiliki hubungan yang cukup kompleks. Contohnya jika perusahaan sangat fokus pada efisiensi, biasanya persediaan yang dibuat itu sangat rendah dan pemasok dipilih sesedikit mungkin agar biayanya lebih murah. Nah, tapi kondisi tersebut bisa membuat perusahaan lebih rentan ketika terjadi gangguan. Sebaliknya, perusahaan yang ingin tahan terhadap gangguan biasanya menyiapkan safety stock, memiliki lebih dari satu pemasok, kemudian punya banyak komunikasi yang lebih baik dengan mitra dari rantai pasok tersebut. Nah, biasanya memang strategi ini lebih memakan biaya yang tinggi dibanding yang pertama tadi. Tapi strategi ini dapat mencegah kerugian yang lebih besar ketika terjadi keterlambatan pasokan, kekurangan barang, atau gangguan produksi. Kemudian di sini ada integrasi materi, integrasi dari sistem produksi, persediaan, JIT, dan risiko. Nah, ini di sini ada ilustrasi yang menunjukkan integrasi proses secara menyeluruh. Proses ini dimulai dari permintaan pelanggan, yang kemudian berlanjut ke informasi dari permintaan tersebut digunakan perusahaan untuk merencanakan proses produksi tersebut. Setelah itu, perusahaan melakukan pengadaan bahan baku dari pemasok. Bahan yang sudah diperoleh akan dikelola melalui persediaan dan safety stock sebelum masuk ke proses produksi. Produk yang sudah selesai kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima produk tersebut, perusahaan juga perlu mendapatkan umpan balik dari pelanggan, misalnya terkait jumlah permintaan atau kualitas produk atau ketepatan dari pengiriman produk tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa just in time memang membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Tetapi just in time juga tidak boleh diterapkan secara kaku. Perusahaan tetap perlu safety stock dan pengelolaan risiko agar operasional tidak terganggu ketika pasokan terlambat atau permintaan berubah. Nah, di sini ada studi kasus untuk memahami penerapan dari materi tadi. Jadi, untuk memahami penerapannya, saya menggunakan studi kasus sebuah kedai kopi. Kedai kopi ini menerapkan persediaan rendah untuk bahan utama seperti biji kopi, susu, gula, dan juga kemasan. Tujuannya adalah agar biaya persediaan tidak terlalu tinggi dan bahan tidak terlalu lama disimpan. Namun, suatu saat pemasok terlambat mengirimkan bahan selama beberapa hari akibat gangguan distribusi. Nah, akibatnya itu stok susu dan biji kopi habis.
beberapa menu tidak bisa dijual. Pelanggan banyak pelanggan yang memilih untuk membatalkan pesanannya saja. Jadi penjualannya menurun dan sebagian pelanggan mulai memilih kedai lain. Masalah utama pada kasus ini adalah kedai terlalu bergantung pada satu pemasok dan tidak memiliki safety stock yang cukup untuk menghadapi keterlambatan. Nah, di sini kita akan menganalisa studi kasus tadi. Kalau dianalisis dari materi yang tadi saya bawakan, masalah pada kedai kopi ini tidak hanya terjadi karena pemasok terlambat. Dari sisi sistem produksi, proses pelayanan tidak dapat berjalan karena bahan utama tidak tersedia. Dari sisi persediaan, stok yang terlalu rendah membuat kedai tidak memiliki cadangan untuk menghadapi gangguan. Apalagi yang tadi itu tiba-tiba terjadi gangguan dalam distribusi ya. Dari sisi just in time, konsep efisiensi diterapkan tanpa mempertimbangkan ketidakpastian dari pasokan. Padahal just in time membutuhkan pemasok yang konsisten dan informasi pengiriman yang jelas. Kemudian dari sisi manajemen, kedai menghadapi resiko hulu karena hanya bergantung pada satu pemasok. Selain itu terdapat resiko hilir karena pelanggan banyak yang merasa kecewa dan mulai berpindah ke kedai kopi lain atau pesaing. Jadi kesimpulannya adalah efisiensi tidak boleh hanya dimulai dari rendahnya stok. Efisiensi juga harus dilihat dari kemampuan perusahaannya untuk tetap melayani pelanggan secara konsisten. Nah, kemudian rekomendasi solusinya apa? Berdasarkan analisis tadi, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada kedai perlu menetapkan safety stock untuk bahan yang paling penting, misalnya biji kopi, susu, dan juga kemasan. Safety stock tidak harus terlalu banyak, tapi cukup untuk menutup kebutuhan selama terjadi keterlambatan pengiriman. Kemudian yang kedua ada kedai perlu memiliki minimal 2 pemasok. Dengan begitu, jika pemasok utama terlambat atau mengalami masalah, kedai masih memiliki alternatif pemasok lain. Kemudian yang ketiga, kedai perlu menentukan pre-order point atau titik pemesanan ulang. Artinya pemesanan dilakukan sebelum stok betul-betul habis. Kemudian yang keempat ada penggunaan pencatatan stok digital yang penting supaya kondisi persediaan itu dapat dipantau secara cepat dan real time. Dan yang terakhir ada mengevaluasi pola permintaan. Kedai perlu melihat pola penjualan harian dan mingguan agar pembelian bahan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan solusi-solusi ini, kedai dapat mengurangi risiko kehabisan bahan tanpa harus menyimpan stok berlebihan. Nah, oke, dari materi tadi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, oke, silahkan Muhammad Rafilut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafilot dengan NIM 2313033. Saya dari kelas SIB 6A. Di sini saya mau bertanya terkait bagaimana perusahaan dapat menerapkan just in time mengurangi biaya persediaan tanpa meningkatkan risiko kehabisan stok saat pemasok terlambat. Boleh diulang lagi Kak pertanyaannya? Nih saya pelan-pelan ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana perusahaan dapat menerapkan just in time untuk mengurangi biaya persediaan tanpa meningkatkan risiko kehabisan stok saat pemasok terlambat. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat menerapkan just in time untuk mengurangi biaya persediaan tanpa meningkatkan risiko kehabisan stok saat pemasok terlambat. Nah, jadi perusahaan itu bisa menerapkan just in time atau JIT tadi secara bertahap dengan tetap menyediakan safety stock untuk bahan baku yang paling penting atau yang paling sering digunakan.
Jadi perusahaan tidak perlu menyimpan semua barang dalam jumlah yang besar, tapi punya cadangan khusus yang jumlahnya itu cukup, tidak lebih, tidak kurang, untuk menghadapi keterlambatan pemasok. Selain itu, perusahaan juga perlu menentukan reorder point, yaitu batas minimum stok ketika pemesanan ulang betul-betul harus dilakukan. Jadi kalau misalnya ada 100, reorder point-nya itu bisa di 30 atau 40. Jadi kalau udah di 30 atau 40, sudah bisa dipesan lagi. Nah, jadi penerapan DIP juga harus didukung dengan komunikasi yang baik dengan pemasok tadi. Jadi informasi pengirimannya jelas serta pencatatan stok secara rutin. Jadi just in time tetap dapat menekan biaya penyimpanan, tetapi resiko stock out tetap dapat lebih dikendalikan daripada kalau tidak menerapkan konsep just in time tadi. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Eh, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Andi Nazwa, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Andina Zuazalia dengan NIM 2313021 dari kelas SIB 6A. Jadi, saya punya pertanyaan, mengapa di versifikasi pemasok dan safety stock penting bagi perusahaan meskipun keduanya dapat menambah biaya operasional? Oke, tadi pertanyaannya mengapa diversifikasi pemasok dan safety stock penting bagi perusahaan meskipun keduanya dapat menambah biaya operasional, betul? Benar. Oke, jadi diversifikasi pemasok dan safety stock itu memang bisa menambah biaya ya. Misalnya biaya penyimpanan atau biaya mencari pemasok alternatif. Tapi biaya tersebut itu bisa dianggap sebagai bentuk bentuk perlindungan terhadap risiko yang lebih besar. Bahasa kasarnya itu investasi lah. Jika perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok, maka ketika pemasok tersebut terlambat, mengalami gangguan produksi atau masalah distribusi, perusahaan bisa langsung mengalami kekurangan bahan baku. Akibatnya produksi berhenti, penjualan turun, dan pelanggan bisa berpindah ke pesaing. Nah, safety stock ini membantu perusahaan tetap melayani pelanggan dalam jangka pendek. Sedangkan diversifikasi pemasok memberi alternatif sumber bahan baku ketika pemasok utama itu bermasalah. Jadi keduanya penting untuk menjaga kelancaran operasional dan ketahanan rantai pasok. Bagaimana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Pertanyaannya sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu sistem produksi itu membutuhkan persediaan agar proses operasional tetap dapat berjalan dengan lancar. Manajemen persediaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. Just in time ini dapat membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Tapi penerapannya memang harus didukung dengan pemasok yang andal, informasi yang akurat, dan pengelolaan risiko yang baik. Risiko rantai pasok dapat berasal dari pemasok, proses internal, maupun perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi dan ketahanan melalui safety stock, diversifikasi pemasok, komunikasi yang baik, serta pemanfaatan informasi secara tepat. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk materi-materi tadi. Di antara lain ada materi ini disusun dari materi pertemuan 3 dan pertemuan 11 dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Rantai Pasok. Kemudian ada beberapa buku yang membahas tentang SCM atau Supply Chain Management. Nah, baik, jadi sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah efisiensi itu bukan hanya tentang menekan biaya, tetapi juga tentang memastikan perusahaan tetap mampu beroperasi dan melayani pelanggan ketika menghadapi gangguan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan berpartisipasi dari presentasi saya hari ini.
Saya Ibrahim Alvini Mantoro, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa menjadi audiens di pertemuan kali ini, di sesi Google Meet kali ini. Perkenalkan, nama saya Bertenly Yonatan Ripo dengan NIM 2313007, dan pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen rantai pasok dengan judul keunggulan operasional melalui ERP, Lean, dan Six Sigma. Peran forecasting dan manajemen mutu dalam menciptakan operational excellence. Yang mana ini saya ambil dari gabungan antara materi 5 dan materi 9 dari penjelasan Pak Nanda. Baik. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perusahaan membangun keunggulan operasional melalui integrasi forecasting, manajemen mutu, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Oke, untuk tujuan yang pertama, memahami peran forecasting dalam perencanaan operasi. Forecasting itu digunakan untuk memperkirakan permintaan di masa depan, sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, dan kapasitas produksi secara lebih tepat. Dengan perencanaan yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan bahan persediaan. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya manajemen mutu. Nah, di dalam dunia industri, kualitas tidak hanya diperiksa pada produk akhir saja, teman-teman, tetapi harus juga dijaga sejak dari awal proses produksi. Manajemen mutu ini membantu perusahaan menghasilkan produk yang konsisten, mengurangi cacat produk serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga adalah memahami fungsi ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. ERP itu berperan mengintegrasikan informasi antar divisi. Nah, untuk Lean Manufacturing itu berfokus pada pengurangan pemborosan dalam proses kerja, sedangkan Six Sigma membantu mengurangi variasi proses agar kualitas produk tetap konsisten. Selanjutnya ada menganalisis hubungan antar konsep menuju operational excellence. Nah, kelima konsep yang akan dibahas tidak berdiri sendiri, teman-teman. Jadi, mereka itu saling melengkapi. Jika diterapkan secara terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing sehingga mampu mencapai yang namanya operational excellence. Selanjutnya adalah mengkaji penerapan konsep melalui studi kasus. Terakhir, kita akan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam sebuah studi kasus yang nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Lanjut ke slide 3. Lanjut ke slide selanjutnya. Kenapa keunggulan operasional itu penting? Nah, hal yang melatar belakangi keunggulan operasional itu atau operational excellence itu penting atau tidak dalam suatu perusahaan adalah persaingan bisnis saat ini menuntut perusahaan tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tapi juga mampu memenuhi permintaan pelanggan secara cepat dan efisien. Namun, masalah seperti kesalahan peramalan, pemborosan proses, dan kualitas yang tidak konsisten itu masih sering terjadi, teman-teman. Jadi, diperlukan strategi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan operasional atau yang tadi kita sebut dengan operational excellence itu. Nah, itu tidak luput dari berbagai tantangan, teman-teman. Untuk tantangannya itu ada tantangan ketidakakuratan forecasting menyebabkan kelebihan atau kekurangan persediaan, kualitas produk yang tidak konsisten, meningkatkan biaya dan keluhan pelanggan. Informasi antar divisi yang tidak terintegrasi memperlambat pengambilan keputusan. Pemborosan atau waste dan variasi proses itu menurunkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah perusahaan memerlukan strategi yang terintegrasi untuk mencapai operational excellence.
Lanjut, kita bahas mengenai forecasting dan manajemen mutu. Nah, forecasting itu apa sih? Forecasting itu merupakan proses memperkirakan permintaan pelanggan di masa depan berdasarkan data historis, tren pasar, maupun kondisi bisnis. Nah, hasil peramalan dari forecasting ini itu bisa menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan operasional. Jadi, forecasting membantu perusahaan memperkirakan permintaan di masa depan sehingga keputusan terkait kapasitas produksi, persediaan, dan penjadwalan dapat dilakukan secara tepat. Nah, melalui forecasting ini, perusahaan dapat menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi, kapan produksi dilakukan, serta berapa banyak jumlah bahan baku dan persediaan yang perlu disiapkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok. Nah, kita ambil contoh sederhana aja ya teman-teman untuk forecasting ini ya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan minuman. Kayak kita ambil contoh Marjan. Nah, Marjan itu kalau di bulan puasa, pasti mereka memproduksi lebih banyak. Kenapa? Karena itu hasil dari forecasting di perusahaannya mereka, teman-teman. Jadi itu contoh sederhana untuk penerapan forecasting di perusahaan. Selanjutnya kita lanjut ke manajemen mutu. Manajemen mutu memastikan setiap proses menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan standar sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya akibat kesalahan produksi. Jadi, manajemen mutu itu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dan produk itu memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Fokusnya bukan hanya memeriksa produk akhir, tetapi juga mengendalikan kualitas selama proses produksi berlangsung, teman-teman. Dengan manajemen mutu yang baik, perusahaan dapat mengurangi produk cacat, menekan biaya akibat kesalahan produksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi untuk konsep utamanya, forecasting sebagai dasar perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan, manajemen mutu menjaga konsistensi. Nah, keduanya ini saling mendukung dalam menciptakan operasi yang efisien, responsif, dan berorientasi pada pelanggan. Nah, setelah perusahaan memiliki perencanaan yang baik dan mampu menjaga kualitas produk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh proses bisnis dapat berjalan secara terintegrasi. Untuk itu, perusahaan memerlukan sebuah sistem yang mampu menghubungkan seluruh informasi, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Setelah perusahaan mampu merencanakan produksi melalui forecasting, menjaga kualitas melalui manajemen mutu, langkah selanjutnya itu memastikan seluruh proses bisnis dapat berjalan secara terintegrasi. Makanya perusahaan perlu yang namanya ERP ini. Nah, hubungannya apa sih teman-teman? ERP ini dengan materi sebelumnya. Nah, jika forecasting menghasilkan rencana produksi dan manajemen mutu menjaga kualitas proses, maka ERP ini berperan memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut dapat mengalir dengan baik ke setiap bagian dari perusahaan. Jadi intinya setelah kita melakukan forecasting dan manajemen mutu, kita butuh dong sistem yang mengintegrasikan informasi itu ke semua divisi perusahaan agar tidak ada yang ketinggalan informasi, teman-teman. Nah, itu adalah contoh dan fungsi dari ERP. Adapun fungsi utama ERP yaitu mengintegrasikan data antar divisi, entah itu divisi produksi, gudang, keuangan, dan pemasaran. Lalu mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, meningkatkan koordinasi proses operasional secara real time, menjadi dasar penerapan Lean Manufacturing dan Six Sigma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Lean Manufacturing dan Six Sigma. Strategi meningkatkan efisiensi dan kualitas. Setelah seluruh proses operasional terintegrasi melalui ERP, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas secara berkelanjutan. Nah, Lean Manufacturing berfokus pada pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste.
Sedangkan Six Sigma bertujuan untuk mengurangi variasi proses agar menghasilkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas. Nah, untuk lean manufacturing sendiri ya teman-teman, itu pemborosan yang dimaksud itu dapat berupa waktu tunggu yang terlalu lama, persediaan yang berlebihan, proses yang tidak efisien, perpindahan material yang tidak perlu, maupun produk cacat yang harus diperbaiki. Sementara untuk Six Sigma, itu berfokus pada mengurangi variasi proses dan meminimalisir kecacatan produk. Nah, pendekatan Six Sigma ini menggunakan data dan analisis untuk menemukan penyebab utama suatu masalah, kemudian melakukan perbaikan agar proses menjadi lebih stabil dan konsisten. Nah, ini perannya bisa dilihat ya, lean manufacturing menghilangkan pemborosan, Six Sigma mengurangi cacat. Kombinasi keduanya membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan kepuasan pada pelanggan. Didukung oleh data dari ERP, implementasi Lean dan Six Sigma dapat menjadi lebih baik. Nah, hubungannya Lean dan Six Sigma dengan ERP ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini teman-teman. ERP itu menyediakan data yang dibutuhkan perusahaan, sedangkan Lean Manufacturing dan Six Sigma menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan proses. Dengan kata lain, ERP mendukung pengambilan keputusan, sementara Lean dan Six Sigma menjadi strategi untuk meningkatkan kinerja operasional, teman-teman. Selanjutnya, yaitu integrasi menuju operational excellence. Bisa dilihat pada gambar ya, dimulai dari forecasting dulu. Proses dimulai dari forecasting. Perusahaan harus mampu memperkirakan permintaan pelanggan agar dapat menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, serta kapasitas produksi secara tepat. Selanjutnya ada manajemen mutu, dilanjutkan dengan ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma. Dan kalau 5 tahap tadi itu sudah diterapkan, pastinya akan memperoleh yang namanya operational excellence. Jadi gitu teman-teman. Oke. Jadi intinya itu, jadi intinya dari gambar ini itu teman-teman, kelima konsep ini bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi saling berkaitan. Forecasting menjadi dasar perencanaan, manajemen mutu menjaga kualitas, ERP mengintegrasikan informasi, Lean Manufacturing meningkatkan efisiensi, dan Six Sigma memastikan kualitas tetap konsisten. Integrasi seluruh konsep inilah yang menghasilkan operational excellence. Nah, setelah memahami hubungan antar konsep, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam dunia industri. Nah, di sini saya mau ngambil satu contoh ya teman-teman ya, yaitu Toyota Production System atau TPS, yang menjadi dasar berkembangnya konsep Lean Manufacturing dan dikenal sebagai salah satu sistem produksi yang paling efisien di dunia. Jadi bisa dibilang Toyota Production System ini merupakan pelopor dari Lean Manufacturing ini, teman-teman. Jadi tahapan yang pertama nih yang Toyota lakukan yaitu forecasting. Toyota menganalisis data penjualan, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan untuk memperkirakan permintaan kendaraan di masa depan. Nah, informasi ini menjadi dasar dalam menentukan produksi serta kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, lanjut ke ERP atau sistem informasi. Nah, sistem informasi tersebut didistribusikan melalui sistem perusahaan atau ERP. Setelah itu masuk ke Lean Manufacturing. Setelah proses produksi berjalan, Toyota menerapkan Lean Manufacturing khususnya melalui konsep just in time, yaitu memproduksi barang sesuai kebutuhan pelanggan dan pada waktu yang tepat. Pendekatan ini mampu mengurangi persediaan yang berlebihan serta menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, teman-teman. Selanjutnya, nah dari kelima
tahap ini yang dilakukan Toyota, hasil dari penerapannya yaitu produksi menjadi lebih efisien. Manfaat pertama adalah meningkatnya efisiensi produksi dengan forecasting yang lebih akurat. Toyota dapat merencanakan jumlah produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Selanjutnya ada pemborosan berkurang, yang mana melalui penerapan lean manufacturing, berbagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah berhasil dikurangi. Misalnya, persediaan yang berlebihan, waktu tunggu dalam proses produksi, maupun aktivitas yang tidak efisien. Akibatnya, biaya operasional dapat ditekan dan proses produksi menjadi lebih lancar. Selanjutnya ada kualitas produk meningkat. Toyota juga mampu menjaga kualitas produknya secara konsisten melalui penerapan manajemen mutu dan pendekatan Six Sigma. Setiap proses terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga jumlah produk cacat dapat ditekan, sementara kualitas produk tetap terjaga. Lalu ada kepuasan pelanggan meningkat. Dengan adanya sistem ERP, seluruh informasi operasional tersedia secara terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Hal ini sangat membantu manajemen mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat, terutama ketika terjadi perubahan permintaan atau kondisi produksi. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan meningkat. Kombinasi dari perencanaan yang baik, proses yang efisien, dan kualitas produk yang konsisten membuat pelanggan menerima produk sesuai dengan harapan, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu. Hal inilah yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat daya saing Toyota. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu operational excellence bukan hanya menghasilkan efisiensi biaya aja, tapi juga menciptakan proses yang lebih efektif, kualitas yang lebih konsisten, dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan buka untuk sesi diskusi dari audiens saya ini. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Baik, untuk Rehan, pertanyaannya dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Abdul Majid. Saya ingin bertanya, mengapa ERP saja tidak cukup untuk mencapai operational excellence? Oke, pertanyaannya mengapa ERP saja tidak cukup untuk mencapai operational excellence? Benar. Oke, mungkin saya langsung jawab aja ya. Jadi ERP itu cuma berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan informasi. Dan ERP tidak secara langsung mengurangi pemborosan maupun meningkatkan kualitas produksi. Makanya untuk meningkatkan efisiensi produksi itu diperlukanlah lean manufacturing. Sedangkan untuk menjaga dan mengurangi variasi proses diperlukannya Six Sigma. Jadi kalau untuk mencapai operational excellence itu hanya ERP saja tidak cukup. Untuk jawabannya apakah sudah puas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah dapat dipahami. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Surya, boleh silakan ditanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan dari lean manufacturing dan Six Sigma? Oke, jadi pertanyaannya perbedaan antara lean manufacturing dan Six Sigma ya. Ya. Oke, jadi singkatnya begini. Lean manufacturing itu bertujuan untuk membuat proses lebih cepat dan efisien. Sedangkan Six Sigma memastikan hasil proses tersebut tetap konsisten dan berkualitas. Itu tuh bedanya. Sampai dari jawaban saya, apakah sudah cukup? Baik, sudah jelas ya. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan lainnya, apakah
Masih ada atau sudah tidak ada? Berarti kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sesi diskusinya sampai di sini ya. Saya akan lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah operational excellence dapat dicapai melalui integrasi berbagai konsep dalam manajemen operasi, mulai dari forecasting sebagai dasar perencanaan, manajemen mutu untuk menjaga kualitas, ERP sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan proses bisnis, hingga Lean Manufacturing dan Six Sigma yang berfokus pada peningkatan efisiensi serta perbaikan berkelanjutan. Nah, dari studi kasus Toyota tadi menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep tersebut secara terpadu mampu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, sekian presentasi materi dari saya mengenai Operational Excellence. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdi Mahardika Christian Pasorong dengan NIM 2313020 dari kelas SIB 6A, Prodi Sistem Informasi. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya berupa webinar untuk mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Melalui webinar ini, saya akan berperan sebagai narasumber akademik untuk mengupas bagaimana keterkaitan fungsional antara perancangan operasional di dalam pabrik bersinergi secara mulus dalam ekosistem rantai pasok eksternal di kancah global demi melahirkan keputusan strategi bisnis yang unggul dan responsif. Pertama, kita masuk ke dalam tujuan. Jadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui presentasi saya ini adalah yang pertama itu penguasaan teoritis. Nah, di sini kita akan mendalami secara komprehensif rancangan sistem transformasi nilai di area produksi, prinsip manajemen persediaan berbasis just in time atau bisa dibilang JIT, serta bagaimana orkestrasi makro dalam manajemen rantai pasok atau SCM bekerja. Nah, tujuan yang kedua yaitu yang tidak kalah penting adalah penyelarasan integratif. Nah, kita tidak hanya akan membahas konsep-konsep ini secara terpisah, sebaliknya kita akan menganalisis hubungan strategis bagaimana efisiensi operasional internal di dalam sebuah pabrik secara langsung menguntungkan keberhasilan atau keandalan dari keunggulan rantai pasok global. Yang ketiga adalah kemampuan analitis dan solusi. Tujuan yang ketiga ini adalah untuk menganalisis studi kasus nyata penerapan dan pengelolaan JIT serta orkestrasi makro SCM ini, seperti contohnya di Toyota Production System untuk mengidentifikasi inefisiensi seperti bullwhip effect dan merancang rekomendasi solusi digital berkelanjutan. Berikutnya ada gambaran umum materi kita pada malam ini, yaitu yang pertama, sistem produksi. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana mesin transformasi nilai internal dirancang, mulai dari pemilihan jenis proses transformasi hingga penataan fasilitas fisik atau layout pabrik. Yang kedua adalah manajemen persediaan. Di sini kita akan membedah dilema atau paradoks persediaan serta bagaimana filosofi just in time hadir untuk memotong inefisiensi modal dan menyembuhkan penyakit penumpukan barang atau hoarding. Yang ketiga adalah manajemen rantai pasok atau SCM. Ini adalah lensa makro kita untuk menyinkronkan aliran barang, informasi, dan finansial dari pemasok paling hulu hingga tangan pelanggan paling akhir. Berikutnya yang materi kita pertama yaitu sistem produksi dan fasilitas. Di dalam ruang lingkup pabrik atau yang bisa disebut internal zone, proses transformasi nilai bekerja seperti sebuah mesin. Kita menerima input berupa tenaga kerja, modal finansial, teknologi, serta bahan baku, kemudian memprosesnya menjadi output berupa barang jadi atau jasa yang siap diserahkan kepada pelanggan. Agar proses transformasi ini berjalan efisien, kita harus memilih tipe proses yang tepat, menggunakan matriks spektrum volume versus variasi. Spektrum ini berkisar dari job shop, yaitu produk yang sepenuhnya dikostumisasi dengan variasi sangat tinggi, namun volume sangat rendah, hingga tipe continuous yang sangat terstandarisasi dengan volume produksi masif tanpa henti. Pilihan tipe proses ini secara
spasial akan langsung mendikte desain tata letak atau layout fasilitas pabrik kita. Apakah kita akan menerapkan fixed position layout, di mana produk utama diam seperti pembuatan kapal, proses layout, atau fungsional yang mengelompokkan mesin jenis-jenis untuk mendukung fleksibilitas variasi produk. Ataukah produk layout yang menata peralatan secara linear searah jarum jam untuk memfasilitasi perakitan massal yang cepat. Berikutnya adalah manajemen persediaan dan GIT. Setelah tadi kita membahas tentang latar letak pabrik diatur, tantangan operasional harian berikutnya adalah bagaimana kita mengelola barang-barang di dalamnya. Di satu sisi, jika kita memegang persediaan terlalu banyak, persediaan tersebut akan berubah menjadi beban finansial bagi perusahaan kita. Barang yang menumpuk mengikat modal kerja kita, memakan ruang gudang yang mahal, serta rentan terhadap kerusakan atau kadaluarsa. Yang paling berbahaya adalah menutupi inefisiensi proses produksi harian kita. Namun, di sisi lain, jika persediaan kita terlalu sedikit, kita akan dihantui oleh resiko kehabisan barang atau stock out. Dan juga jalur produksi kita dapat terhenti, pengiriman kita melambat, kepuasan pelanggan merosot tajam, dan kita juga kehilangan potensi untuk penjualan lebih lanjut. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan filosofi just in time, dengan target ideal yang disebut dengan zero buffer. Berbeda dengan pendekatan tradisional just in case, yang menumpuk persediaan sebagai bantalan keamanan atau menyembunyikan masalah kualitas atau keterlambatan supplier, JIT menerapkan prinsip right time, right amount, atau bisa disebut waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat. Jadi kita memesan atau memproduksi barang hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang tepat. Pendekatan ini memaksa sistem kerja kita berjalan sempurna tanpa cacat, sehingga masalah operasional dapat segera terdeteksi dan dapat kita atasi secepatnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memanage rantai pasok kita. Nah, konsep efisiensi internal yang disusung oleh JIT ini adalah di dalam pabrik tidak akan bertahan lama jika lingkungan luar pabrik juga sama berantaknya. Oleh karena itu, kita harus memperluas lensa pandang kita ke tingkat makro melalui manajemen rantai pasok atau SDM. SDM adalah upaya mengorkestrasi 3 aliran kunci dari awal hingga ke akhir. Yang pertama adalah aliran material. Aliran material adalah aliran yang bergerak secara fisik dari bahan baku menjadi bahan siap pakai atau bahan jadi. Yang kedua adalah aliran informasi, yang berisi data kapasitas produk, pesanan, dan status pengiriman kita. Lalu yang ketiga adalah aliran finansial, yang berupa pembayaran dan kredit yang mengalir dari ujung sampai ke konsumen. Jadi integrasi dari ketiga step ini harus berjalan dengan mulus di sepanjang 3 zona ekosistem tanpa adanya sekat atau masalah, yaitu disebut upstream zone atau hulu yang melibatkan pemasok bahan mentah, internal zone yang berfokus pada pengolahan pabrik, serta downstream zone yang mengelola jaringan distribusi, retail, hingga produk mendarat dengan selamat di tangan pelanggan terakhir. Berikutnya adalah penyelarasan strategi dan green SCM. Jadi dalam mengelola ekosistem rantai pasok global tersebut, kita harus memiliki strategi penyelarasan yang matang. Strategi pertama kita adalah strategi matriks, di mana kita harus mencocokkan karakteristik produk dengan jenis rantai pasoknya. Produk fungsional yang permintaannya stabil dan variasinya rendah membutuhkan rantai pasok yang efisien. Sebaliknya, produk inovatif dengan siklus hidup pendek atau variasi tinggi membutuhkan rantai pasok yang responsif atau bisa disebut agile. Lalu strategi kedua adalah menentukan decoupling point atau DP. Dengan titik temu strategis antara sistem dorong, push strategi berdasarkan ramalan penjualan dengan sistem tarik, pull strategi berdasarkan pesanan pelanggan secara real time. Penentuan DP yang tepat akan meminimalkan risiko penumpukan barang sekaligus memaksimalkan kecepatan respons kita terhadap pesanan. Terakhir, rantai pasok modern wajib mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui Green SCM. Ini menjangkau implementasi reverse logistik, penarikan kembali produk bekas pakai untuk didaur ulang atau diproduksi ulang, serta penerapan proses ramah lingkungan untuk menciptakan ekonomi sirkular global. Berikutnya adalah integrasi sistem produksi dengan sistem SCM.
Langkah pertama dimulai dari desain fisik internal atau yang bisa disebut pabrik kita. Keputusan awal kita dalam memilih tipe proses, transformasi, dan menata tata letak fasilitas secara langsung mendikte kapasitas produksi maksimum dan juga fleksibilitas operasi, serta efisiensi waktu siklus produksi internal kita. Nah, desain fisik pabrik kita ini kemudian mengalir ke langkah kedua, yaitu arsitektur JIT dan arus persediaan. Dilema paradoks atau dilema penumpukan persediaan hanya bisa dituntaskan jika kita menerapkan filosofi JIT secara tepat. JIT memangkas lead time internal, meminimalkan holding cost, dan mendorong efisiensi aliran material harian di stasiun kerja. Namun, arsitektur JIT ini akan segera lumpuh apabila pasokan bahan baku dari luar terlambat dikirim ke dalam pabrik. Di sinilah langkah ketiga bekerja, yaitu kemitraan SDM makro. Integrasi eksternal, hulu hilir, meruntuhkan silo informasi eksternal, meredam ketidakpastian permintaan pasar, dan memastikan pengiriman bahan baku yang andal dari pemasok secara tepat waktu. Singkatnya, kita tidak akan pernah bisa menerapkan sistem just-in-time yang efisien jika rantai pasok eksternal kita tidak terintegrasi secara mendalam. Hubungan inilah yang menjadi cetak biru keunggulan operasi yang sesungguhnya. Berikutnya adalah salah satu contoh implementasi JIT dan SDM holistik, yaitu pada Toyota Motor Corporation. Mereka merevolusi industri otomotif dunia dengan mengintegrasikan sistem produksi internal mereka melalui integrasi strategi tata letak, kemitraan pemasok erat, dan sinkronisasi informasi real-time. Toyota sukses memangkas inventory level secara drastis, serta mengeliminasi penumpukan barang mereka. Bagaimana Toyota menghubungkan keandalan internal tersebut dengan jaringan rantai pasok eksternal mereka? Yaitu dengan mari kita lakukan analisis perbandingan operasional antara model tradisional just in case dengan model integrasi yang dilakukan Toyota, yaitu JIT SCM. Bisa dilihat di sini parameter pertama adalah distorsi data atau bullwhip effect. Pada model biasanya, ketiadaan transparansi data menyebabkan kepanikan pemesanan di sisi hulu, membuat pabrik memproduksi barang jauh melampaui kebutuhan dari pasar. Toyota memitigasi hal ini secara seketika dengan membuka visibilitas data pesanan secara real-time kepada para pemasok di zona hulu. Yang parameter kedua adalah holding dan storage cost. Model tradisional biasanya menanggung biaya gudang dan modal mati yang sangat tinggi karena menimbun berbagai persediaan sebagai buffer. Toyota memotong biaya ini sehingga mendekati 0% dengan meminta pemasok mengirimkan komponen dalam jumlah kecil, namun sering secara langsung ke stasiun kerja perakitan tanpa disimpan di gudang. Berikutnya yang ketiga ada mitigasi cacat mutu. Jika terjadi produk cacat pada model biasanya, cacat tersebut baru akan terdeteksi berminggu-minggu kemudian karena tersembunyi di balik tumpukan persediaan yang menggunung. Pada model yang digunakan Toyota, cacat mutu langsung terdeteksi seketika karena tidak ada buffer stock, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan bersama para pemasok lainnya. Berikutnya adalah rekomendasi strategis sistem. Nah, berdasarkan analisis kasus Toyota tersebut, saya merumuskan 3 rekomendasi strategi sistem yang sangat relevan untuk diimplementasikan pada industri modern saat ini. Rekomendasi pertama adalah integrasi ERP dan IoT. Perusahaan harus membangun fondasi digital terpadu menggunakan sistem ERP yang disatukan dengan sensor IoT di sepanjang armada logistik. Teknologi ini memotong blind spot operasional sehingga pergerakan barang dalam transit dapat dipantau secara real-time. Rekomendasi yang kedua adalah adopsi CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, yaitu seluruh simpul rantaian pasok dari awal hingga akhir harus berkolaborasi dalam satu platform digital bersama untuk merencanakan dan meramalkan permintaan pasar guna memusnahkan fenomena yaitu bullwhip effect. Rekomendasi yang ketiga adalah logistik sirkular, di mana perusahaan harus merancang arsitektur sistem reverse logistics yang teratur untuk mendukung pemulihan produk pasca pakai, selaras dengan ketentuan global akan program reduksi emisi karbon dan kelestarian lingkungan. Di sini kita dapat melihat studi kasusnya sama yang seperti tadi dijelaskan, yaitu studi kasus mengenai Toyota Corporation. Nah, jadi masalah awal mereka itu adalah pasca perang di tahun 1950, Toyota kekurangan modal dan lahan gudang sistem tradisional just in case, yaitu menumpuk stok banyak-banyak. Dan barang tersebut tidak bisa digunakan karena memicu pembengkakan biaya penyimpanan atau bisa disebut holding cost. Solusi yang mereka pikirkan adalah solusi internal atau JIT, yaitu jalur perakitan diubah menjadi sistem tarik atau bisa disebut pull system menggunakan kartu Kanban.
Jadi komponen hanya diproduksi saat ada pesanan yang nyata, dan itu dapat memangkas persediaan hingga level yang sangat minimum, atau disebut minimum absolut. Mereka juga memiliki solusi eksternal yang disebut SCM, yaitu Toyota membangun Keiritsu atau kemitraan strategis jangka panjang dengan pemasok, dan menerapkan logistik milk run, yaitu penjemputan pasokan terjadwal frekuensi tinggi. Komponen mengalir langsung ke stasiun kerja tanpa harus ditransit atau ditunggu di gudang terlebih dahulu. Hasil dari sistem yang mereka terapkannya ini yaitu biaya investasi persediaan terpangkas drastis, efisiensi internal meningkat, dan sistem ini sukses membawa Toyota menjadi raksasa otomotif global yang paling efisien. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Mbak Arifah, silakan. Oke, pertama sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Arifah Sopanamblay. Saya ingin bertanya, mengapa kesalahan dalam menentukan tipe proses produksi internal, kayak misalnya memaksakan continuous proses itu untuk produk yang bersifat inovatif gitu. Itu tuh dapat merusak seluruh performa manajemen rantai pasok atau SCM hingga ke zona hilir. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Oke, silakan. kan tadi dari filosofi just in time-nya kan memaksa tingkat persediaan ada di level minimum untuk memotong pemborosan. Betul. Tapi untuk jaringan pemasok terus ngalamin ketidakpastian karena krisis global, terus bukannya strategi minimum stok ini bakal blunder ya? Karena kan bakal micu stock out cost yang fatal. Terus gimana cara ngatasinnya? Segitu aja, makasih. Oke, baik. Jadi ya, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Arifah. Jadi, mengapa kesalahan dalam menentukan tipe proses produksi internal dapat merusak seluruh performa? Nah, jadi jawabannya adalah jika perusahaan memaksakan tipe continuous process yang memiliki karakteristik sangat kaku, terstandarisasi tinggi, dan menuntut investasi modal masif atau biasa investasi modal yang sangat besar untuk produk inovatif, maka rantai pasok akan kehilangan fleksibilitasnya. Jadi produk inovatif ini memiliki sifat siklus hidup yang pendek dan juga permintaannya dari pasar atau konsumen yang sangat dinamis atau berubah-ubah dan juga tidak dapat diduga. Nah, jadi jika terjadi perubahan tren di zona hilir atau konsumen, mesin produksi yang dengan tipe continuous tidak akan mampu melakukan pergantian jenis produk atau setup dengan sangat cepat. Jadi akibatnya akan terjadi penumpukan barang usang di gudang yang membengkakkan holding cost, yaitu beban penyimpanan atau beban struktural. Nah, di saat yang sama, retail di zona hilir akan mengalami kelangkaan barang baru atau disebut stock out cost, karena pabrik telat merespon pasar. Nah, oleh karena itu, strategi operasi internal wajib diselaraskan dengan karakteristik produk eksternal agar aliran nilai SCM tidak tersumbat. Bagaimana, Mbak Arifah? Saya cukup puas dengan jawabannya, dan juga jawabannya sangat terjawab. Terima kasih. Oke. Berikutnya, saya akan menjawab dari Mbak Madeline. Jadi jawaban dari Mbak Madeline ini, yaitu penerapan GIT ini memang menjadi bumerang yang sangat berbahaya jika hanya diterapkan di dalam internal pabrik tanpa adanya integrasi oleh pabrik ke hulu. Ketiadaan persediaan penyangga atau yang bisa disebut buffer di tengah krisis pasokan eksternal dapat langsung menghentikan lini produksi yang sedang berjalan. Nah, untuk mengatasi risiko ini, tanpa harus kita kembali ke pendekatan tradisional just in case, yaitu menumpuk stok beban barang di gudang, GIT harus dikombinasikan dengan strategi kolaborasi SCM makro, yaitu yang tadi saya bilang CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, dan membangun strategi partnership jangka panjang dengan pemasok kunci mereka. Dengan transformasi digital seperti integrasi ERP dan visibilitas real-time berbasis IoT, informasi dan juga fenomena bullwhip effect dapat dihilangkan. Dan pemasok di zona hulu dapat melihat data kebutuhan real-time pabrik secara instan, sehingga mereka bisa menjamin pengiriman pasokan secara andal
tepat waktu, dan juga dalam jumlah yang tepat. Bahkan dalam frekuensi tinggi tanpa membuat kita harus menimbun barang kita di gudang. Bagaimana Mbak Melin? Sudah cukup jelas, makasih ya Mas. Oke, kalau begitu sebenarnya cukup saja di situ sampai sesi tanya jawabnya. Berikutnya saya akan lanjutkan presentasinya. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu keunggulan kompetitif operasional modern tidak lagi ditentukan oleh kekuatan satu entitas bisnis, melainkan oleh integrasi total dari hulu ke hilir. Efisiensi sejati dicapai melalui sinergi antara sistem produksi internal yang fleksibel, penerapan filosofi just in time untuk meminimalkan beban persediaan, serta orkestrasi manajemen rantai pasok atau SCM eksternal yang kolaboratif, digital, dan berkelanjutan. Keselarasan antar karakteristik produk dengan strategi rantai pasok adalah kunci mutlak dalam memitigasi risiko seperti bullwhip effect demi pengambilan keputusan bisnis yang optimal. Baik, ini bisa dilihat referensi saya. Ada 3 jurnal, dari Nyoman Punjawa, Sofyan Asari, dan DM Utama. Baik, sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Maaf jika ada salah kata. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.